Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Therapeutic Home Care, bersama saya Bara. Oke, sebelumnya Bara ingin mengucapkan dulu ya terima kasih yang besar kepada Pak Sunardi yang ada di Malang nih. Ya, Pak Sunardi, terima kasih banyak Pak. Bajunya suitable banget sama Bara, cocok ya, tambah ganteng ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Sunardi telah memberikan bajunya kepada Bara. Oke, kita lanjut aja. Kali ini di video ini Bara ingin mengangkat beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang mengangkat tangan ya. Jadi bagaimana bisa mengangkat tangan. Oke, latihannya gimana sih Bang gitu ya. Oke, sebelumnya kan Bara udah memberikan satu tutorial tentang mengangkat tangan itu apa saja sih kan gitu ya. Ternyata mengangkat tangan itu dibagi, kalau Bara itu biasanya dibagi atas tiga derajat gitu. Karena 3 derajat ini menggunakan otot-otot yang berbeda gitu. Yang pertama dari 0 sampai dengan 50 sampai 60 derajat, kemudian 50 sampai 60 derajat ke 120, lalu terakhir adalah 120 ke 180. So, kemarin sudah Bara coba berikan latihan-latihan bagaimana untuk menguatkan tulang punggung ya, karena tulang punggung ini penting sekali. Kalau dia kuat gitu nanti dia berdirinya bagus, saat berjalan juga bagus, kontrol tulang belakangnya juga bagus, spastisitas juga akan bisa lebih berkurang kalau misalnya kontrolnya bagus saat berjalan, saat berdiri, dan saat duduk gitu. Jadi video Bara yang satu ini ya, kalau yang belum lihat bisa lihat, linknya ada di atas ini ya, itu bisa dilihat saja. Itu bagus sekali untuk kontrol tulang belakangnya, terutama kontrol daripada pinggang lumbal ke bawah ya. Oke, nah di video ini Bara ingin memberikan satu latihan yang bagus banget ya, buat sahabat Therapeutic Home Care lakukan di sana. Dan ini mengandung banyak sekali latihan-latihan, termasuk aproksimasinya ada nantinya, kemudian latihan untuk tricepnya ada, kontraksi eksentrik daripada bicepnya sehingga spastisitasnya berkurang ada gitu ya. Kemudian mengangkat tangannya juga ada. Oke, tetap bersama saya, Bara, di channel saya, Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi. Bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik masalah fisik Anda. Nah, sekarang kita bicara tentang mengangkat tangan. Mengangkat tangan ya. Fungsi bahu ya, selain dia menempatkan lengan itu ke arah mana saja, itu fungsi bahu. Selain itu juga dia menjaga stabilitas daripada siku dan juga pergelangan tangan, bahkan jari-jari gitu loh. Jadi dia punya gerakan stabil. So, kestabilan itu adanya dari mana? Dari dorongan gitu ya. Biasanya kalau penderita stroke, kenapa sih Bang? Saya kalau ngangkat kok ke samping, tapi tangannya ininya ngampleh, nggak ada ke sana, nggak ke atas gitu ya. Ada yang masih begitu, ada juga yang sudah sampai ke atas, tapi kok jarinya belum terbuka gitu, karena bahunya masih belum bergerak yang baik gitu ya. Ini latihan sederhana sekali. Bara coba kemas dengan hal yang sangat mudah, bisa dilakukan di rumah, karena tujuan daripada YouTube Bara ini adalah Bara ingin memberikan referensi bagi teman-teman stroke survivor di sana yang belum mendapatkan latihan-latihan untuk di rumah gitu ya. Kalaupun bisa ke rumah sakit, ke fisioterapi, go, very nice, itu bagus sekali. Minta langsung
kepada fisioterapi di sana, bagaimana latihan saya yang di rumah gitu, pasti dikasih gitu ya. Nah tapi kalau misalnya tidak dikasih, Bara ingin memberikan satu referensi latihan-latihan yang terbaik bagaimana supaya bisa mengangkat tangannya gitu ya. Nah di sini Bara coba untuk mengemas satu video di tutorial ini menggunakan alat ini gitu loh. Nah nanti bisa langsung sahabat terapotik home care bisa ambil atau beli ya alat ini ya, ada di online banyak sekali, namanya resistant bands. Ini pilih yang paling soft dulu, yang paling soft ya. Jadi tidak perlu yang langsung berat gitu ya, tapi yang paling soft dulu dibeli aja atau beli langsung satu set gitu. Kita mulai dari yang soft dulu. Oke, no, so ini kita kasih resistant bands. Resistant bands itu artinya apa? Sekarang gini, gerak kita itu kan gerak otot itu bergerak, dia ada namanya kontraksi. Nah kontraksinya itu harus dengan adanya sedikit beban. Ini kan gitu ya, beban mampunya seperti apa gitu. Kalau nilainya 3 ya bebannya minimal kan gitu ya. Minimal bisa ketiga aja dulu nilai ototnya, itu sudah bagus sekali. So resistance bench ini pertama yang kita lakukan apa? Kita latih dulu yang dari 0 derajat sampai 5 atau 60 derajat. Oke, 5 sampai 60 derajat. Oke, ini adalah latihan untuk aproksimasi dorongan bahunya sehingga sikunya lurus. Oke, lalu nanti bagaimana stabil di siku lurus. Oke, ini yang pertama seperti ini. Yang tangan yang ada jamnya ini ibaratkan ini adalah tangan yang sakit ya, tangan yang lemah dari tangannya Bara ya. Yang ini yang sehat. Oke, yang sehat ditaruh seperti ini. Kita taruh ini di ujung ya, di ujung sini. Ya, di batas ini ya. Ini pun sama di batas ini. Sama ya, dua-duanya di batas. Oke? Lalu ini misalnya dia mencengkram gak apa-apa, tapi dia adanya di batas. Jangan di jari ya. Jangan di jari. Ini nanti yang ada akhirnya adalah melatih otot mencengkramnya gitu ya. So, yang kita taruh adalah di sini. Di sini ya. Di sini. Di sini, oke? Oke, di sini dia mencengkram, oke, misalnya mencengkram, gak apa-apa, cengkram aja. Kayak gini ya. Lalu yang terjadi adalah yang ini kita taruh di atas bahu. Kita taruh di atas bahu. Ini ketiak dirapatkan, taruh di atas bahu seperti ini. Ya, fungsinya tangan di atas bahu adalah dia memfiksasi agar bahu tidak naik. So, diturunkan ke bawah. Oke. So, yang kita lakukan adalah apa? Kita coba untuk mendorong bahu, mendorong. Oke, kita dorong straight ke arah 50 sampai 60 derajat. 50 sampai 60 derajat. Lalu turunnya perlahan. 1. Full. Kan dia kan kalau dia spastiknya dia menekuk ya. Kalau misalnya jalan bang kok tangan saya jalan menekuk ya, berarti ini spastik ada di bicep gitu. So bicepnya harus kita latih bagaimana bicepnya ini supaya dia kontraksi memanjang, eksentrik gitu. Nah yang ininya kontraksi memendek ya, konsentrik gitu ya. So yang kita lakukan adalah seperti ini. Oke, kita taruh ini di bahu, kita taruh di sini, kita fiksasi dia supaya ke bawah, lalu dorong ke bawah sampai 50 sampai 60. Kembalinya pelan. Nah kalau kembalinya langsung begini gitu ya, itu bukan itu bukannya kontraksi gitu. Tarik, dorong, oke, perlahan kembalinya. Karena apa? Nanti yang ada artinya adalah yang ininya kita latih memanjang gitu. Jadi kita melatih otot tricepnya, otot yang di belakang ini konsentrik dan eksentrik, memanjang dan memendek. Oke, dengan latihan perlahan. Dorong 1, perlahan. Oke. 2, perlahan. Oke. 3, perlahan. Balik. Jangan ke sini ya. Jangan begini ya. Ini rapat ketiaknya. 1. Ya, lihat ya. Kita lihat ini ada dorongan bahu. Ini ada dorongan bahu. Bahunya mendorong, bahunya ada dorongan. Yang kedua kita melatih tricep dan ininya eksentrik ya. Dia ini memanjang sehingga spastisitasnya berkurang di sini. Ditambah kita melatih dorongan bahu. Gitu. Ya, tuh kita melatih dorongan bahu. Ya. Tuh. 4 sampai 50 derajat dulu pelan. 5, tarik. 6, tarik. Ininya nggak ke atas ya, nggak gini ya. Tarik ke bawah. 6,
Dan ini juga ada gerakan naik ke atas sampai di 50 derajat. Ini melatih otot pectoralis major dan deltoid anterior. Ini adalah otot untuk mengangkat tangan. So, ini juga kita latih. So, latihan ini mendapat 3 latihan. Yang pertama adalah aproksimasi bahu ke depan, kemudian melatih tricep, mengurangi spastis yang ada di bicep, oke, dan yang terakhir adalah melatih otot mengangkat tangannya sampai di derajat 50 atau sampai 60 derajat. So, this is sudah sepertiga tahap daripada mengangkat lengan sudah bisa. 1, oke, 2, good, again, perlahan, 3, turunnya perlahan, 4, turunnya perlahan, 5, turunnya perlahan, jangan naik bahunya, 6, turunnya perlahan, 7, turunnya perlahan, 1 kali lagi, 8, turunnya perlahan. Oke, ini yang pertama. Oke, yang kedua adalah dari 60 derajat sampai ke 120 dulu. Oke, 120 derajat. Nah, ini kan kebiasaannya. Kebiasaan penderita stroke karena stabilitas bahunya itu kurang atau dorongan bahunya itu stabilitasnya tidak bisa sampai ke atas sehingga dia biasanya begini nih. Naik gitu ya. Naik. Lama-lama nekuk sampai atas, nekuk. Kok nekuk ya? Atau kadang-kadang ngampleh gini. Naik doang. Ya, ke samping malah. Ya, ini diakibatkan karena adanya dorongan bahu itu yang kurang stabil, gitu ya. Menurut Bara itu adalah kurang stabil dorongan bahunya. So, kita melatih dorongan bahunya supaya stabil. What to do? Apa yang harus kita lakukan? Sama masih sama, kita melakukan hal yang sama. Taruh di sini, oke. Lalu dorong sampai 50 derajat. Pertahankan, lalu pertahankan terus, lurus. Sikunya tetap lurus, dinaikkan. Naikkan sampai sikunya lurus tetap. Oke, good, 120. Oke, kemudian turunkan perlahan. Oke, kembali. Very nice. Itu 1. Ya, 1 ya. Kita ulang ya. Tetap ya, ditaruhnya itu jangan sampai di jari ya. Tapi di pas mentok daripada thumb. Oke. Lalu ini juga mentok, taruh di sini tangannya. Lalu yang kita lakukan, rapatkan bahu, kemudian dorong lurus sampai 60 derajat, and then pertahankan sikunya lurus, naik sampai 120 derajat. Nah, ini kita melatih dorongan itu tetap stabil. Oke, dorongan itu tetap stabil. Oke, kemudian turunkan ke bawah. 1. Oke, naik. Good, turunkan ke bawah. 2, naik. Go, turunkan ke bawah. 3, naik. Good. 4, go, naik. Good. Yes. 5, good. Ya, lakukan sampai 10 kali. Very nice. Oke, 10 kali. Terus langsung istirahatkan dulu bahunya. Oke, istirahatkan dulu bahunya. Lalu lakukan lagi. Ya, so didapat ya. Latihannya ditambah berarti. Latihan aproksimasinya, dorongan bahunya, kemudian stabilitas daripada siku lurus, lalu diangkat. Sampai 120 aja dulu. Ya. Oke, Bang, bagaimana Bang kalau misalnya tiba-tiba sampai di sini, baru ngangkat, tiba-tiba udah ngeok. Udah meletak gitu. Wah, gimana nih Bang? Ya nggak apa-apa. Berarti kita mulai dari sini, udah sampai sini, lalu kita naikkan sedikit. Oh, tiba-tiba dia udah mau nekuk nih sikunya. Dorong dulu lurus, pertahankan. Ya. Oh, sikunya mau nekuk lagi Bang. Dorong dulu lurus. Sikunya mau nekuk lagi, dorong lurus. Ya. So, kita pertahankan dorongan bahunya. Oke? So, bertahap. Tapi pilih ininya yang paling rendah. Oke, itu adalah yang kedua. Oke, yang terakhir adalah sampai ke atas ya. Sampai ke atas kemarin Bara sudah buatkan videonya, itu tergantung daripada otot serratus anterior, otot tulang belakang ya. Tulang belakangnya itu bagus, oke. So ininya masih dilakukan hal seperti ini. Kemudian ini ditaruh di sini masih sama, dorong lurus, pertahankan sudah sampai 120. Lalu yang dilakukan adalah tarik ke atas. Oke, tarik ke atas.
lepaskan, turun. Ininya ditarik saja, boleh ya, nggak usah taruh sini juga nggak apa-apa, ditarik gitu ya. Dorong lurus, angkat. Satu. Good. Lagi. Dua. Lurus ya, pertahankan lurus, ininya lurus. Ininya lurus. Oke, dua. Lagi. Tiga. Lagi. Empat. Angkat bahunya. Jadi dari 60 diangkat mulai bahunya. Bahunya mulai angkat. Good. Turun. Oke. Angkat bahunya, turun. Angkat bahunya, turun. Oke. Ininya yang paling lemah saja dulu. Ini termasuk resistance bench yang level kedua gitu. Kalau di yang Bara beli itu resistance bench-nya bagus sekali, tapi buat orang sehat ini mah resistance bench-nya ya. Jadi beli yang benar-benar loose gitu ya. Dimulai dari yang loose dulu biar stabilitasnya bagus dulu gitu, baru naik ke atas. Oke? Oke, gitu saja. Demikian video Bara kali ini, bagaimana untuk mengangkat lengannya. So, latihan yang tadi itu bagus sekali karena apa? Menurut Bara itu dia mengandung beberapa latihan-latihan yang efektif. Yang pertama, aproksimasinya ada, dorongannya, stability on mobility bahunya ada, stabilitas bahunya dijaga, sikunya juga dijaga, ada gitu ya, sampai ke atas. Oke? So, semoga dengan latihan yang Bara buat ini bisa membantu teman-teman stroke survivor di sana untuk menambah referensi latihan di rumahnya gitu ya. Sehingga bisa lebih mengurangi spastisitas yang ada di sini, yang tadinya sikunya menekuk, sudah lurus, lemas ya. Yang tadinya belum bisa mengangkat tangan, bisa mengangkat tangan kembali. Oke, bagi teman-teman stroker di sana, stroke survivor di sana yang sudah mencoba, kalau hasilnya seperti apa, langsung ditulis saja di komen. Dan jika masih ada pertanyaan juga, langsung dituliskan saja di komen. Insya Allah Bara akan coba untuk menjawabnya dengan video-video yang lainnya. Oke? Demikian saja video Bara kali ini. Sampai ketemu di video Bara selanjutnya yang tidak kalah menarik dan bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.